itu contoh Bapak Ibu ya, bayangkan orang yang anak yang tes IQ-nya di bawah rata-rata karena dia fokus pada potensinya, akhirnya dia punya pencapaian luar biasa. Dan saya yakin ya, apalagi anak Bapak Ibu punya potensi yang luar biasa, kalau dikembangkan mereka bisa punya prestasi yang mengagumkan ya. Dan yang kelima adalah jangan kikir bekerja keras, kayak tanamkan ke anak-anak soal itu ya. Kalau Bapak Ibu makan bakso, makan tahu dulu apa pentol dulu? Kalau makan tahu, kenapa makan tahu Ibu? Kenapa? Yang enak terakhir. Kenapa? Sing enak carry ya. Sudah dipakai saat makan bakso, sekarang dipakai dalam mendidik anak ya. Ada penelitian tahun 60, anak-anak dikasih 1 permen. Lalu mereka ditawarkan, kalau mereka nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan, mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah teori yang namanya delaying gratification, kemampuan anak-anak mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Ternyata 20 tahun kemudian, ibu-ibu, bapak-bapak ya, anak-anak yang sabar 10 menit mereka punya kemungkinan berhasil jauh lebih besar ya. Next. Okay. That's okay. Good. Jadi waktu saya seusia anak bapak ibu, saya dulu sama-sama ya. Saya SMP 3 juga, cuma di Malang ya bedanya ya. Saya pingin masuk SMA 3 terus pingin masuk kedokteran, bapak ibu. Waktu itu di sekolah saya biasanya cuma 1 siswa yang bisa diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Akhirnya karena saya pingin banget masuk di kedokteran Brawijaya tanpa tes, saya jaga supaya saya juara kelas, mulai kelas 10 sampai kelas 12. Suatu ketika ada ujian lari di sekolah. Lari saya nggak pernah paling cepat saat itu, tapi karena saya pingin banget masuk kedokteran, hari itu saya sedang sakit ya, saya bisa lari paling cepat saat itu bapak ibu. Dan alhamdulillah selesai ujian nasional diumumkan, saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tanpa tes ya. Dan setelah itu bahkan kenapa saya cerita ini bapak ibu ya, saya tahu bahwa anak-anak itu mungkin ya membenci detik-detik saat mereka belajar, teman-temannya main game ya, Mobile Legends atau PUBG. Anak-anak membenci detik saat mereka belajar, teman-temannya jalan-jalan nonton drama Korea gitu ya. Tapi belajar keras itu layak anak-anak bapak ibu lakukan untuk membuat dia menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Ini berhasil apa gagal? Kira-kira bapak ibu? Ini gagal sebetulnya. Tapi buat gagal di sini panjang. Saya menang di Indonesia, saya ke Thailand. Menang di Thailand ke ASEAN. Menang lagi di ASEAN, Asia Tenggara. Saya baru ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat saya menang masuk 20 besar, menang lagi masuk 8 besar. Saat 8 besar di voting penonton di Amerika, saya dapat vote suara tertinggi. Tapi nggak dipilih juri. Juri pilih yang lainnya. Akhirnya saat itu saya kembali ke hotel karena saya gagal ya. Saya dapat paper choice award, dapat $1.500 ya. Saat itu karena saya gagal, akhirnya saya cari peluang di sana bapak ibu. Dan karena kegagalan itu di tahun yang sama saya dapat dukungan dari Jepang, Jerman dan berbagai negara lain. Kenapa saya cerita ini? Nanti anak-anak bapak ibu akan menghadapi itu kegagalan ya. Gimana menyiapkan anak yang punya daya juang, yang tangguh gitu. Iya, karena keberhasilan dalam perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Pernah enggak bapak ibu dicaci dimaki dengan sangat sadis? Pernah ya? Saya kasih rahasianya dan biar tanamkan ke anak-anak ya. Tanamkan ke anak-anak, belajar keraslah sampai orang yang menghinamu tanya, Mas Mbak ada lowongan kerja nggak ya? Gitu ya. Nanti kalau dia sudah berhasil, dia keliling dunia kemana-mana pakai kacamata hitam. Orang tanya, Mas Mbak kenapa pakai kacamata hitam? Anak-anak bisa jawab ya, masa depan saya terlalu cerah, silau lihatnya gitu ya. Ini ada seorang anak tanya sama bapaknya, Pak, apakah balonnya hitam juga bisa terbang? Dijawab sama ayahnya, nak, bukan warna balonnya, tapi isi balon itu yang membuatnya bisa terbang. Jadi terbangnya balon tidak peduli warnanya, tergantung isinya. Sama dengan anak-anak, berhasil dengan dia tidak peduli tinggal di mana, tergantung kemampuan, kapasitas dan kompetensinya. Dan yang berikutnya, fokus meningkatkan nilai diri. Jadi anak-anak itu biar fokus belajar ya bapak ibu, terus tumbuh dan berkembang ya. Oh iya, sebelumnya saya mau perkenalkan juga mungkin Mas Huda. Ya, tepuk tangan buat Bapak Huda, Bapak Ibu. Beliau ketua dari program Malang Cerdas ya. Dan mungkin saya perkenalkan juga boleh berdiri sahabat saya Mas Pradana. Ini tim kami di Malang Cerdas yang berkomunikasi. Satu lagi ya ini Mas Rido, bukan ini calon dokter juga Bapak Ibu.
Beliau yang memimpin program kita sekarang di Siapa Peduli ya. Dan sahabat saya satu lagi. Tapi ya sudah sold out semua Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya mungkin Bapak Ibu ingat waktu kita kecil, orang tua kita kalau di rumah kan pesen, nah belajar rajin biar kayak Pak Habibie ya. Nah, belajar pintar biar kayak Pak Habibie, betul? Ya. Beliau luar biasa Bapak Ibu, dipanggil Mr. Craig karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan otak saya Jerman tapi hati saya Mekah, dan saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi dan spiritual. Dan yang ketiga, beliau meninggalkan kenyamanan di Jerman mengabdi ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Dan yang keempat Bapak Ibu, ini nggak banyak yang tahu. Ini Eyang Habibie langsung yang cerita sama saya bahwa ini kata Eyang Habibie ya, Ibunda Ainun itu adalah lulusan terbaik se-SMA se-Jakarta Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadikan Habibie orang yang berguna bagi bangsa. Waktu itu Eyang Habibie undang saya ke rumahnya dengan 9 anak muda, disebut namanya kelompok 45. Lalu yang Habibie tanya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah itu saya jawab, beliau menambahkan, why? Kenapa? Because you are not blind. Karena kamu gak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Jadi yang perlu dipersiapkan anak Bapak Ibu 4 ya, 1 kompetensi terus belajar, kedua buat karya nyata, ketiga prestasi, dan yang keempat bisa mendapatkan pengakuan publik ya, bisa dengan mengelola media sosial dengan baik. Dan yang terakhir spiritualitas nih Bapak Ibu. Einstein rumusnya apa Bapak Ibu? Rumusnya Einstein mungkin ingat, E sama dengan MC kuadrat ya. Wajahnya ini lambang kejeniusan. Sampai-sampai 100 tahun kematiannya menjadi tahun fisika. Tapi Michael Hurt meletakkannya di urutan nomor 10 di antara orang-orang paling berpengaruh di dunia. Coba lihat di atas, orang-orang yang mendasarkan dunia pada nilai spiritual ya. Artinya apa? Intelektualitas gak cukup. Kita harus bisa membangun harmoni antara intelektualitas dengan spiritualitas. Kalau katanya Cak Nun, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Dan terakhir saya akan cerita tentang sahabat saya, namanya Andrea Firdaus. Firdaus nama apa? Surga. Beliau Masya Allah Bapak Ibu, beliau lulus pondok pesantren, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Ketika kuliah, beliau buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman di kedokteran yang tidak bisa baca Al-Quran. Beliau merawat musola di fakultas kami sampai 20 Januari beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Malam itu saya di IGD Rumah Sakit Syaiful Anwar Slaket ya. Saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kan? Gamal, ini Andrian yang suara calingnya itu bagus kan? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kan? Jadi sahabat saya dikenal dengan kepandaiannya melantunkan dan suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu ya? Kepintaran, jabatan, popularitas, kekayaan apapun yang dimiliki anak-anak kelak ya, semuanya akan ditinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya, seolah-olah kita jangan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. 3 pesan terakhir dari saya buat Bapak Ibu semua. Mungkin yang pertama, tanamkan ke anak-anak nih, belajar study hard in silence and let your success ya, be your noise ya. Belajar keraslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan itu menjadi visinya mereka kelak ya. Dan yang kedua, ini kalimat tidak enak didengar ya, tapi semoga bisa menjadi motivasi buat anak-anak Bapak Ibu semua ya. Tanamkan ya, kalau mereka nggak berjuang keras mengejar cita-citanya, maka suatu hari nanti orang lain akan membayar mereka untuk mengejar mimpi orang lain. Dan yang ketiga, orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diapresiasi tokoh-tokoh dunia ya, Raja Charles Putih dan tokoh-tokoh dunia lain? Satu hal yang saya tanamkan buat diri, keluarga, dan orang-orang yang saya pimpin, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Saya jauh-jauh datang Bapak Ibu ya, 3,5 jam lebih untuk sampai di sini ketemu Bapak Ibu. Saya mau tanamkan ya, anak-anak kita itu, anak-anak Bapak Ibu ya,
di usia mudanya sekarang ini luar biasa ya. Anak muda itu ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa kesepian, tanpa kasih. Cukup sekian dan terima